kita puasa, kita berzikir, kita zakat, kita haji, bahkan kita juga melakukan amalan-amalan lain, itu hanya pada proses pribadi diri kita. Artinya apa? Kalau kita yang nggak melakukan perkara itu, dampaknya juga tidak ada. Kalau kita misalnya sholat, ketika kita lakukan, dia dampak kepada orang lain tidak ada. Namun kalau namanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk memakmurkan masjid atau musola, berarti mengajak mereka sholat. Nah, kalau sudah mengajak orang lain sholat, yang dikatakan dengan dakwah, mulai ada yang namanya rintangan-rintangan. Jadi kalau kita sholat sendirian, Pak, mau bangun tadi jam setelah sahur kita jam 4 sudah standby di musola Hidayah ini, itu nggak berdampak kepada orang lain. Tapi kalau bahasanya setelah sahur, misalnya kita ada di grup ya, WA, mulai kita ngomong, ayo jangan lupa nanti kita sholatnya berjamaah di musola. Nah, itu sudah mulai ya, sudah mulai akan mendapatkan rintangan bahasanya. Kenapa? Karena sudah mengajak orang lain. Ya, ketika Rasulullah juga begitu. Seandainya Islam itu hanya untuk diri Rasulullah saja dan para sahabatnya ataupun keluarganya, maka Rasulullah itu tidak ada dosanya dan tidak akan mengalami bahasanya Rasulullah sampai diasingkan, sampai dilempari batu, sampai dilempari kotoran tai unta dan sebagainya, tidak akan terjadi. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika Islam itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Rasulullah sudah maksud, Rasulullah sudah dijaga dari dosa. Tapi kenapa Rasulullah mendakwahkan Islam itu? Nah, ketika mendakwahkan Islam itu, mulai orang-orang yang diajak Rasulullah mulai bahasanya orang kepanasan. Nah, kita juga begitu, Pak. Ketika kita ini mau sholat sendiri di musola Hidayah ini, gak ada tantangannya maksudnya. Namun ketika kita mengajak lingkungan kita untuk memakmurkan, sudah mulai. Ya, misalnya sebutannya sudah aneh-aneh ya, Pak. Sok suci lah, ya, nanti begitu. Misalnya sholat sendiri aja, jangan ngurusin orang lain. Kira-kira kalau ada orang ngomong begitu, benar gak, Pak? Ya, sholat sendiri aja gitu ya, jangan ngurusin orang lain. Berarti nanti kalau sudah meninggal, ya sudah gitu ya. Kita juga ngomong ya sudah, sendirian saja, nggak usah disolatin, karena nggak ngurusin orang lain kan. Sebenarnya saat ini yang terjadi begitu. Nah, makanya saya mengutip pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya Musnad Syafi'i dan dijelaskan juga oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya Hayatus Sahabat berkaitan dengan perkataan-perkataan yang sangat dicintai oleh setan, namun sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Karena perkataan ini mencegah orang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadikan istilahnya orang yang baru mulai mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya itu bahasanya dikukus harapannya. Nah, ini sebenarnya ada 7, mungkin kita nanti bahasnya 3 ya, Pak. Yang pertama, apa yang sangat disukai setan supaya orang itu nggak memakmurkan masjid dan musola. Itu kata kalau di Indonesia itu tumben. Jadi tumben itu jangan kita sampaikan kepada orang yang dia bahasanya selama ini mungkin tidak terlihat di masjid ataupun musola. Ternyata dia suatu ketika datang gitu. Ya, kita kan namanya hidayah itu bukan milik kita, milik Allah. Maka dia akan memberikan kepada siapa saja yang dicintai Allah untuk dibukakan jalan taubat ampunan. Nah, ketika kita ketemu dengan orang atau tetangga atau siapapun itu, jangan sampai keluar kata tumben ke musola. Itu setan langsung seneng banget. Kenapa? Karena dikatakan tumben itu menjadikan penghalang orang lain untuk dia berbuat lebih baik. Asem, baru saja mau ke musola dia dibilang tumben, malesan, ngapain ke musola? Dengan seperti biasa. Nah, akhirnya dia seperti biasa tidak datang ke musola ataupun biasanya ke masjid. Nah, makanya jangan sampai terlontar kata tumben. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sampai mengajak orang itu untuk beribadah, orang itu untuk membantu berkaitan dengan aktivitas ibadah itu dengan kegembiraan. Salah satunya apa, Pak? Kenapa kadang kita mengenal
di suatu masjid dan musola itu menyediakan makanan, itu bukan sesuatu yang bukan sunnah, bukan sesuatu yang hanya sekedar bahasanya tradisi, bukan. Itu diperbolehkan di dalam misalnya kita mengajak orang. Rasulullah di dalam mengajarkan Islam salah satunya membuat jamuan makan kepada keluarga besarnya. Abu Jahal, Abu Lahab misalnya diundang, ya misalnya beserta dengan keluarga Rasul untuk dijelaskan tentang Islam. Maka kalau sebuah musola ataupun sebuah istilahnya masjid itu kasnya banyak, lalu dia boleh habis sholat Jumat ataupun mau habis pada sholat subuh, kalau misalnya ini tidak di bulan Ramadan ya itu jamaahnya diajak ngopi dan sarapan. Itu sesuatu yang bahasanya usul itu cara untuk mengajak orang senang ya terhadap Islam ini. Jangan sampai istilahnya yang terjadi mereka alergi banget kalau ke musola. Ya, misalnya ke musola misalnya paling orang-orang itu. Kalau sudah misalnya ya paling juga apa sih ya di musola, karena memang di musola ini kan nggak ada bahasa saya karir ya Pak ya. Ada yang mau mencari karir di musola, karirnya di musola nggak ada misalnya begitu. Nah, kata tuban ini juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, dia mencegah yang namanya hidayah itu mampir ya misalnya ke kolbu setiap manusia. Jadi bahasanya ketika kita menggunakan kata tuban secara tidak langsung kita menghalangi orang itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kita jangan sampai kenapa? Karena dikatakan kata tuban itu menjadikan diri kita seolah-olah lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau tanpa sadar nih Pak, kita ngomong tuban itu sejatinya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah ketika akhirnya hal itu terjadi, nah maka akhirnya ya wajar kalau nanti bahasanya di masjid atau musola itu ya sepi jadinya ya, karena hanya ada orang-orang tersebut saja, bahasanya begitu ya, karena mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, kata tuban juga kata Imam Syafi'i itu menjadikan bagian dari istilahnya sesuatu senjata setan untuk menjadikan istilahnya mereka itu tidak bergerak, mereka itu juga tidak mau berukhuwah. Kalau ada ketemu sesama istilahnya golongan akrab banget, gantian saya dikatakan tuban, nah istilahnya begitu. Nah jadi seolah-olah istilahnya orang yang tidak pernah menjamah musola atau masjid itu ya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk memakmurkan masjid dan musola tadi. Padahal istilahnya setiap individu yang terjadi saat ini kaum muslim itu kewajibannya sama Pak. Memakmurkan masjid dan musola itu bukan tugas BKM dan jajarannya, namun setiap kaum muslimin yang berada di sekitar masjid dan musola itu. Nah kalau itu dipahami kata Imam Syafi'i, nanti akan ada 5 keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama berkaitan dengan sekitar atau wilayah masjid dan musola itu akan diberikan keberkahan barokatin minas sama'i bil ardi, dengan dari langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Kita ini akan mudah untuk membangun lingkungan sekitar kita ketika istilahnya hal itu terjadi. Kenapa? Karena ketika orang memakmurkan masjid dan musola, maka ketika di luar masjid dan musola, mereka akan sama-sama mengenal satu dengan yang lain, mereka akan sering berdiskusi satu dengan yang lain, dan mereka akan saling memahami. Karena tujuannya ini kita tahu bahwasanya ada Allah yang maha, yang kita sembah, yang kita isinya pertuhankan, maka kita akan satu dengan yang lainnya di dalam di luar masjid dan musola itu juga menjadi akrab. Contoh misalnya, kenapa Pak kadang misalnya kita jamaah berjamaah di masjid atau di musola, kadang anak-anak kita nangis atau berantem, orang tuanya ikut berantem, itu bisa terjadi. Ya, malah kadang di masjid dan musola itu antara ibu-ibu satu dengan yang lain akhirnya nggak jadi, mereka itu memberikan, ya, bahasa saya itu beraktivitas atau donasi atau bahkan memakmurkan tadi jadi terhalang. Kenapa? Anaknya
berantem. Ketika anaknya berantem, akhirnya anak siapa nih dia begini, ibunya maju. Nah saling maju dan sebagainya, ayahnya juga ikut maju bahasanya. Ya sudah, makanya kalau itu nggak usah hasilnya ke masjid atau ke musola. Jadi dilarang anaknya. Kenapa ya? Karena nggak suka dengan tetangga itu. Namun ketika di masjid ataupun musola ini kita menjadi ukhuwah berjamaah dan sebagainya, kita akan bisa saling komunikasi, ngomong satu dengan yang lainnya. Kalau anak-anaknya ramai, ribut dan sebagainya, nggak ada yang menyalahkan satu dengan yang lain, karena tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu itu sama mendidik anaknya. Nah maka ketika anaknya ramai, ya mereka bersepakat, iya nih anak kita nih yang paling kayaknya paling ramai sendiri, ya sudah nanti di rumah kita kasih tahu. Ya jangan sampai istilahnya anak-anak ramai itu disalahpahami Pak ya. Ketika dahulu keemasan Islam berkaitan dengan anak-anak ramai itu kenapa nggak dilarang? Bahkan di zaman Turki Utsman itu sampai disediakan satu tempat untuk mereka bermain. Karena memang mereka juga dididik di dalam misalnya keluarganya. Jadi bapak ibunya itu tahu. Jadi kalau mereka ramai itu bukan jam-jam saat sholat. Jadi kalau bahasanya mereka sholat itu tertib mereka. Mereka sudah paham nih bapaknya itu dan ibunya lagi sholat. Maka mereka nggak akan ramai. Tapi sekarang berbeda. Sekarang itu yang suruh ramai ketika justru bapaknya dan ibunya sholat dan mereka nggak ada yang mengawasi dan mereka nggak ada juga yang ngasih tahu. Karena memang pendidikan di rumah mungkin tidak melibatkan itu. Jadi makanya anak ramai ya ramai banget. Jadi ternyata kalau orang yang sensitif gitu ya untuk khusyuk itu luar biasa dia menahannya, nggak bisa khusyuk gitu bahasanya. Nah makanya ada yang akhirnya kita bisa lihat kalau di YouTube itu sampai anaknya dibentak, didorong, nah akhirnya begitu ya. Ya karena memang satu kesatuan dengan masyarakat itu tidak terjadi. Keberkahannya tadi saja tidak terjadi karena memang yang mereka juga tidak pernah bertemu di dalam misalnya masjid ataupun musola dalam konteks memakmurkan. Jadi kalau kita memakmurkan, insya Allah hubungan bertetangga kita juga menjadi lebih baik. Karena kita saling mengerti, saling memahami komunikasi. Oh iya, Pak, mohon maaf kalau anak saya ramai, anak saya juga ramai. Ayo kita saling ya menjaga apa kita didik anak-anak kita sebagai generasi pengganti kita. Mungkin kita dulu gak dididik orang tua kita sebaik ini kan. Mumpung kita yang punya kesempatan, mari kita persiapkan anak-anak kita. Nah maka ketika di rumah anaknya dikasih pemahaman. Nah kamu kalau sering ke masjid itu jangan ramai, karena masjid itu tempat ibadah. Nah maka anak itu ketika dinasihati orang tuanya sama mereka satu lingkungan, mereka mulai mengerti. Walaupun memang kadang untuk sampai tahap mereka paham itu memerlukan waktu. Sampai istilahnya nanti mereka menghormati para gurunya dan sebagainya, itu terjadi karena memang pendidikan. Ya pendidikan di rumah, karena memang kita ini sering dikatakan kalau kita di dalam Islam kenapa suruh membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Kesatuan ini harus menjadi bagian sehingga mereka disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama laki-laki atau suaminya. Suaminya itu ya harus suami yang soleh. Suami yang soleh itu bagaimana? Ia belajar Islam, menjadikan istri dan anaknya taat kepada Allah. Nah makanya istilahnya ini penting. Berarti kalau bapaknya belajar, yang kedua ibunya juga harus belajar. Ibunya kan menjadi ibu yang soleha, yang istilahnya juga mendampingi putra putrinya, anak-anaknya itu untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Maka dia harus belajar. Nah anaknya juga harus belajar. Biasanya karena menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Yang keempat yang menyatukan mereka semua, aturannya harus Islam. Apa itu aturan Islam? Syariat Islam harus digunakan di dalam keluarga itu, sehingga keluarga itu betul-betul memahami. Kalau yang namanya suka tidak suka itu tidak diserahkan kepada perasaan. Kita jangan sampai orang Islam menyerahkan segala sesuatu kepada perasaan kita. Tapi bagaimana dengan syariat Islam? Kalau dengan perasaan itu satu dengan yang lain kita mungkin berbeda. Ada misalnya orang Jawa Tengah dengan orang Jawa Timur saja mungkin berbeda dalam pengertian perasaannya terhadap perlakuan atau perilaku di dalam setiap harinya. Saya mungkin
mungkin karena keturunan Timur Tengah ya, bapak saya Jawa Timur, ibu saya Jawa Tengah gitu ya. Kalau sehingga di tempat saya bentak anak dan sebagainya itu hal biasa. Tetangganya juga nggak marah. Biasanya ketika anaknya dididik oleh tetangganya karena memang anaknya salah, itu malah terima kasih. Biasanya begitu. Tapi kalau di Jawa Tengah, kalau kita nggak izin nama kedua orang tuanya, itu suul adab bahasanya. Nggak, kamu itu nggak ngasih makan, nggak besarin, enak aja marahin anak saya. Itu bisa begitu. Ini berkaitan dengan perasaan. Tapi kalau dalam syariat tidak, diserahkan kepada isanya perintah dan larangan Allah. Kalau memang mendidik itu, takdrib itu telah diperintahkan oleh Allah, maka siapapun ketika anaknya itu dididik oleh orang lain, diingatkan oleh orang lain, dinasihati oleh orang lain, dia akan senang. Karena bisa saja dia sebagai orang tua tidak memperhatikan anaknya dan tidak bisa mendidik anaknya. Dalam pengertian mendidik saat itu ketika memang anaknya itu tidak mengerti berkaitan dengan Islam. Nah, maka sekarang juga begitu, kita melakukan ibadah itu bukan diserahkan kepada perasaan kita, senang atau tidak. Kalau kira-kira ini sholat subuh tadi Pak, kita 2 rakaat itu senang atau benci Pak? Kita ini sholat subuh tadi senang apa benci kalau 2 rakaat itu? Kalau ditanyakan kepada diri kita, Bapak senang apa benci? Senang. Kalau saya bisa aja benci Pak. Kenapa? Kalau saya pengen diampuni Allah, kenapa sih sholat subuh itu 2 rakaat kok nggak 10 rakaat gitu? Biar pahala saya banyak, biar mafilah ampunan saya banyak gitu. Nah itu nggak diserahkan kepada perasaan. Allah itu lebih tahu gitu bahasanya. Syariatnya, oh iya 2 rakaat itu kenapa nggak perlu kita pertentangkan? Ya karena Allah lebih tahu. Nah begitu pula nanti dengan ibadah-ibadah lain itu nggak diserahkan kepada senang atau tidaknya. Bisa saja kalau kita lagi bahasanya senang dapat duit banyak, pengennya sholat subuh mah 10 rakaat gitu. Tapi kalau lagi nggak punya duit, pengennya mah witir kayak semalam ya, kayak kemarin malam 1 saja gitu kalau sholat tarawih. Padahal sholat subuh mah 1 aja lah, ini saya nggak punya duit, mau buru-buru nyari duit, bisa saja begitu ketika diserahkan perasaan. Namun kalau diserahkan kepada syariat, perintah dan larangan yang kita pakai. Nah makanya kita di dalam kehidupan, kita ini diatur perintah dan larangan, bukan diatur dengan perasaan. Perasaan itu bisa benar, bisa salah. Ini yang terjadi. Suatu ketika saya ceritakan kembali, itu terjadi pada tahun 2006. 2006 saya punya teman yang selama dengan saya itu 10 tahun nggak ketemu. Akhirnya dia ke Jakarta menghubungi saya, bahwasanya saya sekarang lagi ada bisnis yang mau teken. Ternyata karena dia itu orang Solo, dia isinya mau teken batik karena dikirim ke Kanada. Nah nilainya itu 400 juta pada waktu itu. Pada saat itu karena ketemu dengan saya, akhirnya ngobrol Pak. Kita ngobrol happy gitu ya dengan sopirnya di sebuah isinya kafe gitu ya, sampai akhirnya itu menjelang subuh. Ketika menjelang subuh, misalnya dia ngomong sama sopirnya, nih nanti jangan lupa ya kita besok harus kembali ke Solo. Biasanya kita jangan sampai ketiduran, nggak ngebangun gitu. Padahal dia itu sudah beli misalnya tiketnya, besok dia harus menyampaikan sampel-sampelnya, biasanya untuk rekap bisnisnya. Ternyata supirnya ketiduran Pak. Ketiduran sama dia, bangun-bangun dia harus take off landingnya itu jam 9, dan dia misalnya itu sampai 9:30. Marah dia karena bangun. Gimana sih sudah dibilang ini, kita ini bagaimana nih? Seharusnya nanti dikirim pada duhur jam 12 dikirim misalnya gambar-gambar. Akhirnya dia marah dan sebagainya, kesel ya istilahnya karena harus menunda penerbangannya sampai pada sore hari. Kebetulan misalnya jam 11:30 dia nyalakan TV. Nah dan ternyata di TV itu kejadian apa Pak? Seharusnya pesawat yang ditumpanginya saat itu jatuh di Bengawan Solo. Dan nomornya Pak, nomor kursi itu adalah ditempati orang lain dan meninggal.
yang tadinya dia benci karena misalnya nggak bisa terbang, akhirnya dia sujud syukur. Karena apa? Karena nggak jadi mati, nggak jadi meninggal. Nah, perasaan itu seperti itu. Dia akan senang ketika sesuatu kebaikan ada pada dirinya, dia akan marah ketika sesuatu musibah menimpa dirinya. Itu istilahnya yang namanya perasaan. Tapi kalau istilahnya nanti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakibatkan mati atau tidak, itu gak pernah menjadi masalah bagi dirinya. Seperti apa contohnya? Jihad. Jihad ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia tahu kalau berangkat jihad itu dia akan kehilangan nyawanya. Namun karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senang. Makanya afdalul jihad, ya, ketika mereka berkata dengan jihad itu, dengan afdalnya itu apa? Yang sampai titik darah penghabisan. Sehingga para sahabat pada bulan Ramadan, pada perang Badar itu mereka walaupun puasa mereka tetap perang. Padahal tahu kalau dia berangkat perang itu bisa mati, meninggal. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dilakukan, dilaksanakan. Nah, kita seperti itu. Ya, ketika ketakwaan menjadikan kita ini orang-orang yang betul-betul akan meningkat terus ketakwaannya, karena memang kita taat syariat tanpa syarat sampai akhir hayat kita. Karena misalnya ketika kita lakukan itu, insya Allah bahasa tadi memakmurkan masjid dengan mendakwai, dengan ngajak mereka, itu untuk menjadikan kita mendapatkan barokah. Nah, maka orang-orang yang disebut DKM, orang-orang yang juga nanti dalam jajaran DKM itu, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjadikan rumahnya Allah itu makmur. Ya, makmur itu bahasanya ibadah mereka yang ada di rumah itu ya bukan berarti SD atau 4L, apa itu SD kalau orang Sunda mungkin siap dei gitu. Ya, bapak-bapak itu lagi, kenapa ada pensiun? Gak seperti itu. Artinya selama ada kesempatan ketika mereka tidak ada aktivitas di luar, maka mereka berusaha untuk sama-sama memakmurkan rumahnya Allah itu. Tentunya hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sampai kita tahu kalau misalnya ada dua masjid yang mengawali masjid-masjid lain. Kalau sekarang yang lagi viral adalah Masjid Pemuda, kan luar biasa itu Pak. Itu awalnya adalah mereka terinspirasi dari Masjid Joko Karyan yang ada di Jogja dan Masjid Namira yang ada di Lamongan. Namun orang kan nggak pernah tahu cerita awalnya. Jadi kalau bahasanya mereka memakmurkan masjid dan musola itu untuk mendatangi warga sekitar yang benar-benar Islam, maksudnya sudah tahu dia orang Islam, itu dikunjungi Pak DKM-nya, dikunjungi ya rame-rame, ini berjamaah gitu rame, itu bahasanya door to door, ya, dari pintu ke pintu. Bawa apa Pak? Bawa kesukaan misalnya orang yang akan didatangi. Jadi kalau tahu si Fulan, si A itu sukanya jeruk. Nah di KM itu rame-rame, kalau ada 5 orang datang, dia bawa jeruk Pak. Bawa jeruk, misalnya kalau keluarganya 5 orang ya berarti jeruknya 2 kilo gitu. Kalau cuma bertiga ya 1 kilo cukup. Dia pakai jeruk atau pakai makanan kesukaan. Nah ketika datang, Pak, mohon maaf kalau nanti saya tidak ada aktivitas di luar, kalau pas mungkin mendengar azan, kita sholatnya berjamaah ya Pak di masjid. Itu begitu Pak. Karena sering misalnya mereka dan orang Jawa itu juga punya perasaan gak enakan gitu ya. Karena sudah didatangi, sudah dikasih jeruk, ya maka akhirnya mereka mulai berjamaah di masjid atau musola itu. Ya ketika sudah di masjid, akhirnya orang-orang kayanya itu didatangi. Kalau mendatangin orang kaya Pak, nggak usah minder kita itu. Ya, yang dicontohkan Imam Syafi'i, kalau datang orang kaya kita harus membusukkan dada, bahasanya begitu. Makanya ketika kita mendatangi orang kaya itu bukan untuk mengemis infak, bukan untuk mengemis hartanya, bukan. Dicontohkan redaksinya oleh Imam Syafi'i itu begini. Ya kalau ini terjemahan bebas. Kalau misalnya kita datang ke orang kaya itu, Pak, assalamualaikum, misalnya namanya Pak isennya gitu ya, misalnya atau Pak Hadi, mohon maaf, ini saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ada harta yang telah dititipkan kepada Bapak. Kalau Bapak
keluarganya, silahkan mau berinfak, Allah nunggu. Itu bahasanya begitu, karena kita itu bukan datang kepada orang kaya itu untuk diri kita, tapi untuk kemakmuran musola, untuk kemakmuran umat, bukan untuk kita gunakan. Kecuali kita ngemis, untuk diri kita itu dilarang. Tapi kalau bahasanya kita itu seperti bahasanya mohon maaf, kita selalu musola, mohon infak, itu kalau di dalam Imam Syafi'i kita nggak boleh merendahkan. Jadi kalau bahasanya kasih pengumuman yang lantang aja, bapak-bapak, ibu-ibu yang kalian merasa kaya, ingat kekayaan kalian itu yang ngasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, Musola Al-Hidayah memberikan jalan supaya kalian dapat surga dengan cara menginfakkan harta kalian yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Silahkan, bahasanya begitu. Sehingga kita itu, ya bahasanya tidak pernah merasa kalau datang orang kaya itu kayak ngemis infak. Ya kenapa? Itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk diri kita. Dan kita juga nggak pengen kaya untuk diri kita, karena yang kita makmurkan adalah rumahnya Allah tadi. Kalau menyantuni anak yatim piatu bukan isinya untuk diri kita, tapi untuk mereka. Itu yang menjadikan dahulu itu kemuliaan itu sangat dirindukan. Bahkan ketika orang kaya itu nggak didatangi, mereka merasa nggak nyaman, Pak. Mereka bisa, loh kenapa saya nggak didatangi? Itu perasaan infak mereka tinggi gitu. Ini kenapa saya nggak didatangin Pak? Misalnya. Lah kalau sekarang kira-kira bagaimana Pak? Kalau ada DKM ataupun orang masjid, ya infak lagi. Jadi seolah-olah kita menjadi beban, seolah-olah musola misalnya dan sebagainya beban bagi mereka. Padahal mereka tahu yang mereka dapatkan selama ini bukan karena skill mereka, ya karena rezeki datangnya dari Allah. Kalau Allah sudah nggak kasih rezeki, jangankan mereka bekerja, mereka ngutang pun nggak dikasih oleh Allah. Karena kalau Imam Syafi'i, utang itu termasuk rezeki, Pak. Makanya jangan menyia-nyiakan rezeki. Kalau punya utang ya harus dibayar. Yang disalahkan itu bukan utangnya, tapi orang yang nggak mau bayar. Jadi kalau dalam hadis itu masalah utang bisa menjadikan dirinya tidak nyaman, tidurnya tidak nyenyak, itu bukan karena hutangnya, namun karena dia tidak mau bayar. Kenapa? Hutang itu adalah rezeki. Kalau orang juga nggak dikasih rezeki oleh Allah, hutang kemanapun juga nggak akan dapat. Itu yang harus kita pahami. Karena Pak Rasulullah juga mencontohkan, Rasulullah itu ketika nggak punya dia hutang sampai kepada orang Yahudi, sampai ketika membayar berkaitan dengan apa yang dihutangnya itu, ketika dalam satu jenis unta pernah dia membalasnya dengan misalnya unta yang lebih besar tapi bukan riba. Maka di dalam utang piutang ada 3 sunnah yang akan didapatkan bagi orang yang memberikan hutang, bukan pengutangnya, yang memberikan hutang, yang sekarang sudah hilang. Apa sunnah yang dikatakan akan mendapatkan keberkahan? Mendoakan orang yang hutang kepada kita. Jadi kalau saya misalnya utang kepada Mas Ferry itu sunnahnya mendoakan saya. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz diberikan rezeki yang melimpah. Ya kenapa? Kalau saya diberikan rezeki yang melimpah, saya bisa bayar utang saya. Dan hubungan kita juga menjadi baik. Dan kalau saya juga mendapatkan berkah, mungkin saya nanti nggak akan utang lagi kepada Mas Ferry, tapi saya juga bisa bersama-sama utangin yang lain. Kenapa sekarang utang itu bisa menjadi pemutus silaturahmi? Ya karena yang utangin juga tahunya nagih doang, tapi nggak menjalankan untuk mendoakan. Ya mendoakan, saya punya utang kadang ketemu orang yang minder, Pak. Ya ditagih lagi, muter ya. Nah ketika muter itu akhirnya lo dulu datang utang habis sekarang mau bayar aja susah. Dan ingat sunnah yang kedua, kalau saya yang memberi hutang itu dia ternyata misalnya saya dengan Mas Ferry tadi saya janji tanggal 20 Maret, ternyata tanggal 20 Maret saya nggak bisa bayar kepada Mas Ferry. Nah maka ketika saya datang, Mas Ferry mohon maaf nih, saya nggak bisa bayar, ternyata saya belum dapat rezeki. Nggak apa-apa Ustaz, maunya gimana? Oh iya, saya kasih waktu 10 hari lagi ya. Maka 1 hari ke depannya sampai 10 hari saya bisa bayar, saya akan dihitung berinfak setiap hari selama 10
kali hutang yang dipinjamkan Mas Ferry. Kalau saya hutang 1 juta, maka bahasanya setiap 10 hari ke depan dari tanggal 1 hari itu saya dihitung berinfak di jalan Allah 10 juta, Pak. Itu yang nggak pernah maksudnya dipahami. Ya kenapa? Ya karena kita nggak pernah berkumpul di masjid dan musola ketika berbicara tentang sosial masyarakat itu adalah dengan ngaji tadi. Itu begitu. Dan yang ketiga berkaitan dengan utang piutang, sampai nanti ternyata saya 10 hari nggak bisa lagi. Ya nggak ada rezeki. Nah ya udah gimana Mas Ferry? Saya misalnya nggak bisa, ternyata belum dapat ya. Karena Mas Ferry orangnya kaya raya. Ya sekali lagi yang kaya raya ya Pak, bukan yang nggak kaya raya. Karena kalau nggak kaya raya nanti jadi masalah. Dia maksudnya kaya raya, dia punya simpanan banyak, maka Mas Ferry akhirnya apa? Meminta kepada saya, udah Ustaz bisa dipikirin apa? Utang Ustaz saya putihkan. Nah maka balasannya dijamin oleh Allah dan Rasulnya, Mas Ferry itu akan dimasukkan ke dalam surga yang seluas langit dan bumi dengan jalan seperti sirat. Melewati siratnya cepat. Itu begitu. Nah makanya kenapa Utsman bin Affan itu tidak pernah bisa dikalahkan berkaitan dengan infaknya oleh Abdurrahman bin Auf. Karena Utsman bin Affan sampai sekarang itu punya namanya, bahasa kita sebutnya banknya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal pada zaman saat Isya Rasulullah dan sebagainya. Sampai sekarang itu masih punya bank amal. Dan kalau setiap hari di Madinah itu Utsman bin Affan itu berinfak, kalau dihitung dalam 1 hari itu 500 juta itu. Untuk apa? Untuk memberikan takjil kepada kaum muslimin. Padahal orangnya meninggal pada zamannya setelah Rasul. Itu seperti itu. Nah ini menjadikan bagian, sekali lagi dakwah itu membuat kita paham berkaitan dengan amal-amal yang akan kita makmurkan untuk musola dan masjid, dan kita saling menghargai satu dengan yang lain, bukan saling mengecap dengan kata yang pertama tuban tadi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua berkaitan dengan misalnya masalah yang sangat dicintai oleh setan itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan sodako. Apa Pak? Ketika saya pengumuman ada di musola, saya ngomong begini, misalnya saya warga sini, saya ngomong ya duit lagi ya. Jadi kalau ada saya pengumuman ya duit lagi. Nah maka itu sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Itu akan menjadikan orang itu bersifat pikir. Padahal Allah ketika meminta sodako dari kita itu bukan kita yang punya kok. Kenapa? Dibuktikan nanti. Dibuktikannya ketika lahir dan ketika kita meninggalkan dunia ini. Saya tanya bapak-bapak yang di sini yang sudah lahir, pernah nggak waktu bapak keluar dari rahim ibu kita itu langsung bawa kambing atau bawa sapi atau bawa apa? Ada yang bawa emas sudah 2 kilo gitu. Kita tanpa baju, tanpa celana, nggak ada satupun perhiasan atau apapun yang ada kita miliki ketika kita keluar dari rahim ibu. Padahal kita selama 9 bulan atau lebih atau berkurang itu istilahnya bisa sehat ketika sampai keluar. Berarti yang menjamin rezeki kita sejak dalam kandungan dititipkan oleh ibu kita, yang akhirnya kita makan lewat bahasanya usus atau ureterus, itu bahasanya adalah benar-benar kita itu yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Oh kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pada faktanya ketika dilahirkan ya kita bahasanya dalam keadaan sehat. Itu untuk membuktikan, dan nanti juga begitu. Apa yang menjadikan kita isinya juga ketika meninggal nggak bawa apapun. Bahkan kayak kapan kita nggak boleh dijahit ada sakunya. Ya karena memang kita juga nggak perlu apa-apa nanti ketika saya menghadap kepada Allah, tapi dengan ketakwaan, dengan misalnya apa hasil yang telah kita tanam di dunia ini. Maka membuktikan sekali bahwasanya harta benda semua itu adalah diberikan oleh Allah, kita itu hanya dititipi saja. Maka sifat orang dititipi nggak boleh di dalam hatinya ada keengganan, ada isinya merasa bahasanya ini miliknya. Kalau itu terjadi, maka dia tidak akan pernah selamat. Oleh Imam Syafi'i dikatakan minad dunya wal akhirah bil mali, bahasanya fitnah. Orang yang dekat dengan harta hatinya ketika di dalam dunia
maka dia tidak akan mampu datang kepada Allah dalam keadaan menghamba. Jadi bahasanya kalau kita ini nggak tahu berkaitan dengan rezeki yang telah diberikan Allah, maka nanti kalau kita dalam keadaan meninggal, bahasanya itu kita tidak tahu bahwa kita itu seorang hamba. Seorang hamba ya harus ikut tuannya. Apapun yang diberikan hanya titipan. Maka ketika kita itu bahasanya dulu punya rumah, mungkin kadang ada orang diuji rumahnya sampai dijual, ya happy saja hidupnya kalau dia tahu, oh ini cuma dititipi, kebetulan saya diberikan ujian supaya rumah saya dijual, saya kebetulan diberikan ujian motor saya harus dijual, dia nggak ada masalah. Dan ketika ditegur tetangganya, jalan kaki, mana nih motornya? Iya Pak, saya jual selesai. Dia nggak mau apa tuh? Misalnya mentang-mentang motornya 3 akan begitu, karena dia paham hanya titipan semata. Mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan pada subuh ini. Silakan kalau ada 15 menit sampai jam 6 ada yang mau kita tahukan atau kita diskusikan untuk menjadikan kita mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah, kita dipahamkan terhadap ilmu Islam ini sehingga kita memang benar-benar menjadi orang yang bermanfaat bagi umat lainnya, bagi manusia lainnya, bagi umat Islam yang lainnya yang bermanfaat. Itulah yang menjadikan diri kita secara sosial akan dilipat dan akan berkaitan dengan pahala kita. Bisa saja kita melakukan sholat kita, puasa kita itu tidak bisa menebus berkaitan dengan kesalahan kita, tapi ternyata kesalahan kita itu yang menebusnya orang lain. Contohnya apa? Termasuk infak. Ketika kita berinfak kepada orang lain itu dia akhirnya mampu dan dia bergembira, dia mendoakan, bisa saja dosa kita nggak bisa dihapus oleh sholat kita. Namun karena doa orang yang kita bantu, doa orang yang mendapatkan sedekah kita, kadang malam kita sudah tidur atau malam kita sedang dalam perjalanan bekerja, orang yang kita kasih itu sedang berdoa untuk kita. Ya Allah, alhamdulillah dikasih uang sekian, ada rezeki, tolong misalnya ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Nah, maka kita justru kadang akan mendapatkan ampunan itu dari orang lain, bukan dari amal kita sendiri. Silakan tawadal kalau ada yang mau ditahurkan atau kita diskusikan. Izin tanya Ustaz. Ya. Jadi Ustaz mengatakan ngurusin orang lain. Apa peduli dengan orang lain dakwah? Ya. Apakah hal semacam itu harus dilakukan dalam suasana seperti ini, atau mungkin bisa dilakukan kita dalam keadaan santai, ngobrol, dan tempat berada seperti ini, tapi di luar orang. Apa yang kita sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan Allah. Apakah itu bisa dan diterima dari Allah? Iya. Berkaitan dengan dakwah itu, bahasanya dakwah itu yang harus bahasanya seperti ustaz-ustaz menyampaikan atau di dalam mimbar atau kalau bahasa sekarang sudah di YouTube dan sebagainya. Dakwah itu tadi kan bahasanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah itu yang pertama diperlukan. Itu ternyata penjelasan Imam Syafi'i itu lebih rinci. Jadi nggak hanya lewat lisan, karena dakwah itu dalam pikiran. Ada dakwah yang mengubah orang itu pertama lewat lisan. Selama lisan kita ini tidak keluh, lisan kita itu baca mohon ada orang yang nggak bisu, maka lisan kita gunakan untuk mengajak orang untuk kebaikan. Termasuk hanya sekadar misalnya begini, bapak dari rumah kebetulan tetangganya juga Islam. Nah kebetulan kita tahu pas mau datang ke sholat zuhur, lihat dia tadi misalnya nyirami kembang atau bunga. Loh kita bisa berdakwah dengan cara Pak, mohon maaf nanti sholat berjamaah ya di zuhur, saya tunggu ya. Cuma begitu saja. Walaupun dia nanti nggak datang dan dia ngomong iya, insya Allah. Nah ternyata nggak datang, itu juga merupakan dakwah. Kenapa dakwah itu bukan untuk merubah orang? Kenapa yang merubah orang yang menjadikan hatinya itu milik Allah? Hidayah itu hak prerogatif Allah untuk menjadikan orang itu sadar, bukan kita. Tapi tugas kita dakwah itu hanya menyampaikan. Makanya kalau kita ngajak orang itu gabung, kita nggak perlu kesel. Sialan banget sudah saya ajak dia misalnya nggak pernah mau, dia nggak ada masalah. Dia mau dan tidaknya dia Allah yang memiliki hati yang membolak balik. Nah kita hanya sekedar menyampaikan saja.
Dan yang kedua kan orangnya udah lo gak usah ngajak-ngajak, gua sebel ngeliatin, ya kita berhenti, nggak boleh kita memaksakan. Gua diperintahkan oleh Allah mau ngapain lo? Gak usah begitu, gak usah begitu gitu. Oh iya udah Pak, mohon maaf ya Pak kalau selama ini saya mengganggu, itu begitu. Karena apa? Tapi dia juga akan diberikan ya, ganjarannya sendiri, sisanya sendiri Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Makanya dikatakan kafirun, dari kata kafaro itu terhijab hatinya, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Jadi menyampaikan dakwah itu bisa santai dan bahkan juga bisa secara uruf itu adalah adat istiadat di masyarakat setempat juga bisa. Kalau misalnya di tempat saya Pak, di khususnya di RT saya, setiap habis yasinan dan sebagainya itu sudah mulai dari 2003 itu setelah yasinan ada ya, saya kalau juga ngisi berkaitan dengan kulturnya, walaupun misalnya hari pertama meninggal, ya kenapa diingatkan berkaitan dengan apa? Kalau yang meninggal laki-laki mengingatkan masa iddah istrinya, itu perlu disampaikan pada masa apa? Ya pada habis yasinan. Selama ini kenapa kadang mereka nggak tahu? Ya karena nggak ada yang menyampaikan. Nah kita sampaikan nih, kalau bahasanya masa iddah selama 3 bulan ibu nggak boleh keluar. Ibu keluar itu hanya kepentingan yang benar-benar mau belanja, mau apa, nggak boleh bersolek. Karena apa? Untuk menghindari fitnah. Ibu itu dijaga dulu, almarhum ini bapaknya adalah orang yang terhormat, maka ibu yang ditinggalkan juga harus menjaga kehormatan keluarga ibu. Nanti setelah masa iddah silakan, kalau ada orang yang suka boleh terkait itu kita jelaskan. Jadi kalau yasinan dan tahlilan tok gitu bahasanya. Mulai kita sisipi dan sebagainya, alhamdulillah sampai sekarang bahasanya oh ya ini yasinan dan tahlilan. Walaupun tidak setiap hari, jadi cuma hari pertama, hari ketiga dan hari ke-7. Nanti mulai lagi kan hari ke-40 itu begitu. Supaya kita juga membedakan berkaitan dengan yang lain. Kedua, berkaitan dengan dakwah itu bisa aja dengan misalnya amal perbuatan kita. Ketika orang itu nggak bisa ngomong, ya dia hanya menunjukkan contoh saja. Nah itu banyak yang terjadi. Ya banyak orang itu saya tadi diajak, dia saya nggak mau, tapi karena dia yang ngajak itu kok rutin gitu. Kadang dia ini orang kayaknya nggak ada sesuatu yang diinginkan dari saya. Kebetulan ya akhirnya dia karena lihat kita selama ini terus rutin, akhirnya dia mau ikut. Bukan karena lisan kita, karena istiqomahnya kita ngajak dia bisa terjadi. Nah maka amal yang kedua ini juga bisa hanya kita sampaikan tadi. Tidak ada kewajiban untuk memaksa, karena saya memaksa itu bukan hanya pada masalah agama, tapi di dalam Islam sendiri kita juga tidak bisa memaksa orang itu, karena Rasulullah itu tidak pernah memaksa. Walaupun orang itu Islam lagi tutur, lagi dalam keadaan dia mungkin bisa menjauh, dia hanya sekedar mengingatkan. Makanya adinun an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka Rasul sampai ngomong, sampai kepada siapa? Malaikat Jibril ngomong kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada kami dan juga kepada. Nah maka kepada Allah itu maksudnya apa? Mengetahui hak-hak Allah. Jadi supaya kita memahami hak Allah itu termasuk apa? Hidayah. Hidayah itu bukan haknya kita. Ya, maksudnya hak Allah mau memberikan kepada siapa saja. Yang ketiga, kalau sudah isinya dengan amal perbuatan tidak bisa dan sebagainya, loh kadang memang ada hidayah itu dengan musibah. Jangan sampai kita mendapatkan hidayah itu karena musibah. Kita sudah ini diingatkan orang membakar dan sebagainya, ketika musibah ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya dulu pernah tinggal di suatu tempat, maksudnya nggak saya sebutkan ya tempatnya. Buat kita juga secara kehormatan tadi. Nah ini penting, kalau ini dipahami, insya Allah namanya DKM, RT, RW itu ya mereka bersatu padu. Nggak ada yang mereka saling mencurigai atau bahasanya wah ini kayaknya RT-nya jangan dilanjutkan, apa orangnya soalnya ini banget, soleh banget. Kalau nanti jadi RW, wah banyak acara-acara yang dihilangkan loh, ya nggak begitu. Di tempat saya kebetulan menjadi penasihat RW kan, dulu sampai 5 tahun, sampai mau dipilih, saya bilang enggak, bukan begitu caranya. Salah satunya Pak, setiap tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus dahulu RW saya itu ngadain undang
penyanyi kan gitu ya, biduan dari saya kota itu kalau malam 17 itu puncaknya itu sampai 25 juta untuk begitu doang. Nah saya karena penasehat saat itu saya mengusulkan Bapak RW, RT, saya minta dikumpulkan. Sekarang coba kita merenung ke dalam hati kita. Kalau kita meminta berkaitan dengan sumbangan untuk meriahnya 17 Agustus, terus bahasanya itu hanya digunakan untuk semalam, pernahkah kita merasa atau merasakan bagaimana warga kita yang mereka tidak punya dibebani uang itu hanya untuk mengatakan merayakan kemerdekaan? Kira-kira mereka merdeka nggak Pak? Dengan diminta sumbangan, walaupun saya kasih. Sekarang bagaimana kalau Bapak pengen bukti, mari tahun besok 17 besok waktu itu pas bulan Juni kita kumpulkan yang 25 juta itu kita berikan hanya 3, walaupun hanya baru 3 ya, beras, minyak, satu itu dengan gula kita kasih kepada mereka, akhirnya didata. Dan ketika sudah didata dikasihkan, saya minta diberikan angket 17-an perayaan atau pembagian sembako, semuanya sepakat pembagian sembako. Dan ternyata ketika itu ya mereka jadi aktif, mereka ngecat dapur sendiri, mereka bikin semua di rumahnya itu dengan keikhlasan, bukan karena dengan misalnya nanti oh iya pertanian itu enggak. Mereka menyadari oh iya kalau tetangganya yang butuh itu harus dibantu. Dan yang kedua saya ingatkan Pak, kira-kira kalau Bapak punya leluhur, punya kakek, punya nenek moyang dan sebagainya, kalau lihat kita merayakan kemerdekaan dengan joget, kira-kira orang tua kita, nenek moyang kita itu senang nggak? Kayak saya nih, bapak saya kebetulan mohon maaf itu sampai dulu saya itu ikut berjuang jadi veteran 45. Kira-kira mbah saya gitu, dia masih hidup terus saya joget-joget asik. Mereka sampai tumpah darahnya untuk memerdekakan Nusantara ini, Indonesia ini. Dan nggak mungkin mereka mau diteruskannya dengan joget-joget itu begitu. Tapi kalau bahasanya saya ngisi tadi, memberikan, menolong saudara, tetangga sekitar atau bahkan pendidikan, ya mereka alhamdulillah. Kenapa doanya, amalannya sampai. Nah itu saat ini yang nggak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Nah makanya salah satunya dengan dakwah, dengan kita menyampaikan itu supaya kita justru harmonis. Kita tetangga dan sebagainya itu tetangga kita yang benar-benar baru diuji dengan ketidakpunyaan tertolong, bukan hanya dihibur dengan joget-jogetan, apalagi hanya dengan ya maksudnya syukuran dan sebagainya, walaupun itu boleh, tapi pilihan nanti makna syukurannya, karena makna syukuran itu banyak sekali sekarang. Ya, dan itu menjadikan bagian dakwah itu bisa slow, dakwah itu juga bisa menggunakan misalnya media ataupun ngajak mereka, ataupun kalau bahasanya bisa saja di musola ini dibentuk goes bersama nanti bapak-bapak atau jalan bersama, rumah muter sampai Geraha sampai pasar balik lagi ke sini, habis itu dengan anak atau dengan istrinya makan-makan bareng. Loh itu silakan, tidak ada masalah. Ukhuwah itu tidak hanya di RT namun di musola, sehingga akhirnya kita saling membantu merasakan keharmonisan di sekitar kita. Allah alam bisawab, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ketika banyak salahnya saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa memberikan syafaat. Dan kita juga mudah-mudahan langkah kaki kanan kita tetap diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, jangan derajatnya tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga besar kita, untuk orang tua kita, mertua kita, sampai guru-guru kita dan juga kepada para guru kita, dan insya Allah mengalir kepada istri, anak dan cucu kita kelak. Itu pula dengan langkah kaki diri kita, mudah-mudahan setiap langkah kaki diri kita itu menjadikan Allah memberikan maghfirah ampunannya, karena dengan ampunannya itulah kita mampu untuk masuk surga. Karena dengan amalan banyak tanpa diampuni kita tidak akan pernah bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan maghfirah itu tidak diberikan hanya untuk diri kita, tapi keluarga besar kita, kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua kita, kepada para guru-guru kita dan juga para guru kita, dan insya Allah mengalir kepada istri dan anak kita. Mungkin itu saja, sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.